Pada mata pelajaran seni rupa ini adalah tentang gambar ilustrasi dengan teknik digital dan penggabungan suara. Alat dan media yang harus kalian butuhkan adalah yang pertama, pensil warna, lalu kemudian bisa menggunakan cat akrilik, lalu medianya bisa menggunakan kertas gambar juga bisa. Lalu yang lebih terpenting adalah kalian harus menggunakan HP. Nah, HP itu bisa berfungsi sebagai perekaman juga bisa, atau juga bisa untuk merekam suara. Yang lebih terpenting adalah kalian harus menggunakan beberapa aplikasi seperti KineMaster atau CapCut. Nah, itu terserah dari kalian sendiri. Oke, tanpa berlangsung-langsung lama, kita akan melihat contoh dari saya terlebih dahulu. Kisah ini dimulai dari seorang anak bernama Doni. Doni dikenal sebagai murid yang pandai. Di setiap kenaikan kelas, Doni selalu menjadi juara satu. Namun, belakangan ini ada game yang baru dan seru. Teman-teman Doni pun sering memainkan game tersebut. Mereka juga sering mengajak Doni bermain bersama. Awalnya, Doni tidak mau ikut-ikutan main game itu. Maaf teman-teman, aku tidak bisa main game. Aku harus belajar dulu. Begitulah jawaban Doni setiap teman-temannya mengajak bermain. Semakin lama, Doni semakin dijauhi teman-temannya. Mereka juga sering meledek Doni sebagai maniak belajar. Merasa kesal, Doni akhirnya memutuskan untuk ikut bermain bersama teman-temannya. Karena hal itulah, nilai Doni jadi semakin menurun. Suatu hari, Bu Raya, wali kelas Doni, memanggilnya ke ruang guru. Permisi Bu, Ibu mencari saya? Ya Don, kemari, duduklah. Ibu hanya ingin bertanya mengenai nilaimu. Mengapa belakangan ini nilaimu menurun? Apa ada pelajaran yang sulit? Tanya Bu Raya ramah. Doni menunduk. Tidak Bu, hanya saja belakangan ini saya lagi sering main game dengan teman-teman Bu. Bermain game ya? Tidak biasanya kamu bermain game hingga membuat nilai-nilaimu menurun, Don. Boleh main game untuk refreshing. Namun, kamu harus bisa mengaturnya antara belajar dengan bermain game. Ayo semangat. Kamu bisa mengatur waktu kamu antara belajar dengan bermain. Ya sudah, kamu boleh kembali. Baik Bu, terima kasih. Seminggu kemudian, ada ulangan matematika. Materinya tidak terlalu sulit jika Doni belajar, tapi dia malah bermain game bersama teman-temannya sampai larut malam. Doni kesulitan untuk menjawab setiap soal-soal ulangannya. Akhirnya, dia harus ikut kelas remedial. Setelah mengikuti kelas remedial, Doni pulang ke rumah. Mama dan Papa ternyata pulang lebih awal. Doni, kamu dari mana aja? Tumben jam segini baru pulang? Ujar Mama khawatir. Maaf Ma, tadi aku ikut kelas remedial. Ujar Doni pelan. Kelas remedial? Kamu ikut kelas remedial? Mengapa kamu ikut kelas remedial, Don? Tanya Papa. Iya, Pa. Semua nilai ulangan Doni jelek. Doni bukannya belajar tapi terlalu asik main game sama teman-teman. Dan hari Jumat ini Doni pulang sekolah harus mengikuti remedial lagi. Doni, Mama dan Papa cukup kecewa sama kamu. Tapi, Papa dan Mama mau kamu berubah menjadi anak yang bisa bertanggung jawab.
bisa mengatur waktu antara belajar dan bermain. Mama dan papa akan bantu kamu untuk bisa mengatur waktu kamu. Nah, handphone kamu mama yang pegang dulu. Dan minggu ini kita batalkan rencana jalan-jalan kita. Iya, Ma, jawab Doni dengan wajah pasrah. Senin kembali datang. Doni masuk sekolah dengan wajah lesu. Don, kenapa kemarin minggu tidak ikut bermain bersama? Tanya salah satu temannya. Handphoneku disita Mama. Wah, gimana mau main sama kamu, Don? Udah gak asik ah. Dah lah, males main sama temen yang cemen kayak kamu, Don. Tinggalkan sajalah dia. Ayo kita pergi. Wajah Doni menjadi semakin murung. Dia sampai tidak sengaja menabrak seseorang. Aduh, maaf Bara. Aku tidak sengaja. Iya, tidak apa-apa, Don. Oh iya, kebetulan nih aku bertemu dengan kamu. Aku mau tanya beberapa soal jurusan matematika yang aku tidak paham. Kamu mau membantuku? Ujar Bara panjang lebar. Maaf, aku juga tidak terlalu paham. Kemarin aku ikut kelas remedial. Jawab Doni malu. Bara terlihat sedikit kecewa. Oh, begitu. Baiklah kalau begitu, aku masuk kelas dulu ya. Sepanjang hari itu, Doni terus memikirkan percakapannya dengan Bara. Di kelas juga diadakan kuis. Salah satu hasil terbaik dimiliki oleh Bara. Pulang sekolah, Doni memutuskan untuk menanyakan Bara tentang sesuatu. Bara, ya ada apa Doni? Tanyanya. Aku mau tanya saja. Tadi di kelas, Bu Raya mengumumkan hasil kuis terbaik. Kamu salah satunya. Memangnya soal-soal dari Bu Raya itu tidak sulit ya? Hahaha, ternyata itu. Tentu itu sulit. Awalnya aku ragu, tapi aku terus mempelajarinya dengan tekun. Sekarang aku bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Jawab Bara sambil tersenyum. Doni termenung. Itu yang dia lakukan dulu, tekun belajar. Hari Sabtu ini mau belajar bersama di rumahku gak? Tawar Bara. Doni mengangguk cepat. Mungkin dia akan kembali ke dirinya yang semula jika belajar bersama Bara. Hari Sabtu pun datang. Mama memberikan handphone agar Doni bisa menelpon saat sudah selesai. Belajar yang baik ya nak, ujar Mama sebelum meninggalkan Doni di depan rumah Bara. Ting tong. Sudah datang. Ayo masuk Don, kita belajar di kamarku saja ya. Doni mengiyakan ajakan Bara. Keduanya lalu pergi ke kamar Bara dan memulai sesi belajar bersama mereka. 30 menit pertama, Doni masih semangat belajar. Setelahnya, dia merasa bosan. Lalu Doni mengeluarkan handphonenya dan mulai bermain game. Don, tidak jadi belajar, tegur Bara. Bosan aku, belajar terus. Apa kamu gak bosan, Ra? Balas Doni masih fokus pada gamenya. Tentu bosan, aku juga main game. Tapi setelah aku menyelesaikan belajarku, kalau sudah selesai kan belajar tidak keteter. Mama papa pun tidak marah, ujar Bara. Gerakan tangan Doni terhenti. Apa yang diucapkan Bara ada benarnya juga. Mama dan papa dulu tidak pernah marah saat Doni asik melihat-lihat media sosial setelah dia selesai belajar. Doni mengembalikan handphonenya ke dalam tas. Pukul 5 sore, Doni dan Bara memutuskan untuk mengakhiri sesi belajar mereka. Doni menelpon Mama untuk datang menjemputnya. Lebih baik, Don? Tanya Bara saat mereka berdiri menunggu di teras. Doni mengangguk. Kamu hebat, Rah. Bisa bertahan belajar lama tanpa main game atau apapun itu, ujar Doni tersenyum. Ah, biasa saja. Memang sudah tugas kita untuk belajar. Lain kali kita belajar lagi ya. Tentu saja. Sejak saat itu, Doni dan Bara menjadi teman baik. Mereka selalu mengadakan sesi belajar bersama setiap akhir pekan. Hasilnya, nilai Doni kembali membaik dan dia kembali mendapatkan juara kelas. Untuk Bara, nilainya semakin meningkat atas bantuan Doni. Keduanya juga sering membantu teman-teman yang minta diajarkan. Ternyata aku juga bisa menjadikan hari-hari dengan asik tanpa harus meninggalkan belajar sebagai prioritas.
Mulai sekarang aku berjanji akan rajin belajar apapun kondisi. Nah, kira-kira begitu dari saya. Silakan mengerjakan. Terima kasih.